Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Alaidrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu Nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang inti kehidupan kita atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menciptakan manusia ataupun jin kecuali hanya untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hambaku. Maka di sini kita mengetahui bahwasannya inti daripada tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pikirkan lagi, kalau kita renungkan lagi, kita tahu bahwasannya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan beribadah ini adalah jalan yang bisa dikatakan sulit atau bahkan sangat sulit. Yang mana penuh dengan cobaan, penuh dengan lika-liku, penuh dengan hambatan. Dan memanglah harus seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tiada akhirnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, "Huffatil jannatu bil makarih." Sungguh surga ini diliputi dengan sesuatu yang ditolak oleh hawa nafsu. Atau sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu kita. Seperti beribadah, berpuasa, bangun malam, sholat, dan yang lainnya itu semua ditolak oleh hawa nafsu kita. Maka kata Nabi Muhammad, justru itu adalah jalan menuju kepada surga. Akan tapi sebagaimana para ulama mengatakan, man arafa man ma yatlub hana alaihi ma yabdul. Seseorang yang mengetahui tujuannya, mengetahui apa yang akan dia raih, maka dia akan merelakan segala yang dia miliki hanya untuk mendapatkan kemuliaan dan keagungan daripada tujuan maksud orang tersebut. Dan kita mengetahui surga adalah kenikmatan yang sangat agung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Maka pantas sekali kalau jalan menuju surga itu adalah jalan yang sangat sulit, jalan yang penuh lika-liku. Sebagaimana sebaliknya neraka. Wa hufatin naru bisyahawat. Sungguh neraka ini diliputi dengan syahwat, dengan sesuatu yang nikmat menurut hawa nafsu kita. Seperti apa? Seperti waliyadzubillah berzina, waliyadzubillah berkata-kata kotor, waliyadzubillah mencuri dan yang lainnya, ghibah, namimah. Itu semua diterima oleh nafsu kita, akan tapi waliyadzubillah itu adalah jalan menuju kepada neraka. Dan juga bersama itu pula, bersama sulitnya jalan menuju ke surga, kita adalah hamba yang lemah. Sudah jalannya sulit, ditambah lagi kita ini hamba yang lemah. Lagi-lagi kita berada di zaman yang tidak mendukung. Kita tahu zaman sekarang, zaman yang bagaimana, semua mengetahui keadaan zaman kita tinggal sekarang. Jalan menuju surga sangat sulit, ditambah lagi kita ini hamba yang lemah, tambah lagi zaman yang tidak mendukung, penuh dengan kesibukan, yang nama waktu, kita mendapatkan waktu luang di zaman sekarang ini sangat sulit, dengan banyaknya kesibukan yang kita miliki. Maka dengan adanya kesulitan tersebut, sangatlah sedikit, kata para ulama, orang-orang yang ingin menuju jalan tersebut. Kalau kita lihat, para ulama sudah mengatakan sedikit sekali orang yang mau, yang ingin bersungguh-sungguh untuk menuju jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan walaupun itu ada segerombolan orang yang ingin menuju jalan kepada surga, di antara mereka pula hanyalah sedikit orang yang telah menapakkan kakinya untuk berjalan. Jadi yang mau sedikit, dan di antara yang mau tersebut sedikit pula yang sudah berjalan. Dan di antara mereka pula hanyalah sedikit orang-orang yang sampai kepada tujuannya. Yang ingin sedikit daripada yang ingin yang sudah maju juga sedikit, di antara yang sudah berjalan yang telah sampai lebih sedikit. Akan tapi mereka yang telah sampai adalah orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah merasakan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, diselimuti oleh taufik dan hidayah oleh Allah sehingga dimudahkan bisa sampai ke sana. Dan mereka, orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengetahui jalan tersebut. Telah mengetahui lika-likunya. Telah mengetahui rintangan-rintangannya. Sehingga mereka daripada para ulama akan memberitahu kepada kita, para pemula, orang-orang yang baru ingin menghadap kepada Allah, baru ingin sungguh-sungguh berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama yang telah sampai akan memberitahu kepada kita tentang apa saja yang akan kita temui daripada rintangan-rintangan dan halangan-halangan ketika kita berjalan di jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya itu, bukan hanya mereka akan menyebutkan apa saja yang akan kita hadapi, akan tapi mereka juga akan memberikan kita bekal atau persiapan daripada senjata dan bekal untuk melewati rintangan tersebut agar kita mudah bisa sukses melewati daripada jalan tersebut. Dan tentunya semuanya dibutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan membahas daripada penjelasan para ulama tentang lika-liku jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama menyebutkan bahwasannya ada 7 rintangan. Mulai dari seseorang melangkahkan kakinya bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia sampai kepada Allah, sampai di dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan ada 7 rintangan. Yang mana 7 rintangan ini akan menghambat seorang hamba sampai kepada Tuhannya. Dan di sini kita akan sebutkan satu persatu di antara rintangan tersebut. Bukan hanya kita sebutkan rintangannya, akan tapi juga kita juga akan menyebutkan apa saja peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk melewati rintangan tersebut. Di antara 7 rintangan tersebut adalah yang pertama, namanya rintangan ilmu. Seseorang yang mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya membutuhkan yang namanya ilmu agama. Pastinya membutuhkan yang namanya ilmu syariat. Maka di sini nanti kita akan bahas, kita ambil waktu yang tepat membahas apa saja ilmu yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan sehingga kita bisa melewati rintangan yang pertama ini. Kemudian kalau kita bisa melewati rintangan yang pertama, kita akan memasuki rintangan yang kedua yang bernama rintangan taubat. Karena kita mengetahui bahwasanya seorang yang akan sampai kepada Allah hanya orang-orang yang suci, hanya orang-orang yang bersih, hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh telah bertaubat dengan taubatan nasuha, meninggalkan segala daripada kebiasaan-kebiasaan buruknya dan menghadap kepada Allah dengan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Apa saja yang dibutuhkan dalam taubat ini kita akan bahas satu persatu. Jika kita sudah lewati di antara rintangan kedua, kita akan masuki rintangan yang ketiga. Rintangan yang ketiga namanya rintangan penghalang. Yang mana pastinya seseorang yang akan sampai kepada Allah, pasti di situ ada penghalangnya. Kita akan sebutkan ada berapa penghalangnya dan apa saja, dan kita juga akan sebutkan insya Allah bagaimana cara menghilangkan penghalang tersebut atau melewati halangan tersebut. Rintangan ketiga kita bisa lewati, kita akan memasuki rintangan keempat. Rintangan keempat yang namanya bisa dikatakan rintangan pengecoh atau al-awarid. Yang mana rintangan pengecoh ini sebagaimana kita melewati suatu jalan
Di situ kita akan dikecohkan, atau jalan menuju kepada Allah kita akan terkecoh dengan perkara-perkara yang bisa menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus. Apa saja pengecoh tersebut kita akan bahas nanti. Rintangan keempat. Kemudian masuk kepada rintangan yang kelima. Apa rintangan yang kelima? Rintangan yang kelima dinamakan rintangan pendorong. Apa maksud rintangan pendorong ini? Jelas, seseorang yang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang namanya manusia akan mengalami yang namanya bosan, jenuh, letih. Yang mana banyak rintangan, kemudian kita merasa putus asa atau kita merasa sudah bosan sehingga kita meninggalkan daripada jalan tersebut. Dan ini termasuk rintangan. Sehingga para ulama mengatakan rintangan ini perlu yang namanya obat atau pendorong. Apa pendorongnya? Nanti kita akan sebutkan dan kita akan jelaskan satu persatu. Jika seorang bisa melewati rintangan ini, ada yang namanya rintangan keenam. Apa rintangan keenam? Rintangan keenam ini juga termasuk rintangan yang berbahaya, yang namanya rintangan penghancur. Apa maksud penghancur? Penghancur adalah sesuatu sifat-sifat yang bisa menghancurkan amal-amal kita, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Dan ini bahaya sekali. Perlu diketahui setiap orang yang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kita akan sebutkan nanti satu persatu. Kemudian yang ketujuh, rintangan yang terakhir adalah yang bernama rintangan asyukur atau alhamd. Seseorang yang bisa melewati 7 rintangan ini, ya, orang tersebut akan memasuki yang namanya taman keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati rintangan. Dan setelah melewati 7 rintangan ini, seseorang akan bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melewati 7 rintangan ini. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam perjalanan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang atau di video yang akan datang, kita akan memasuki dan membahas rintangan yang pertama, yaitu adalah rintangan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadi penerang untuk hati kita, penerang untuk keluarga kita, penerang untuk kuburan kita, dan insya Allah ilmu kita bisa menyampaikan kita di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.